Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini nama saya Hilmi Dayat. Saya dari PGMI A 2019 memenuhi matkul konsep dasar IPS SD atau MI. Dosen pengampu Bapak Waluyo Satrio Aji MPDI. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan bangsa Indonesia di dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi perjuangan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, maka secara resmi bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun tidak demikian, gangguan dari bangsa asing masih datang, yakni dari pemerintahan Belanda ke tanah air disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran antara pihak Indonesia dengan Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Lalu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui pertempuran yang telah terjadi, yaitu yang pertama pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, pertempuran Bandung Lautan Api, agresi militer ke-1, pemberontakan PKI Madiun, agresi militer kedua. Jadi yang pertama ialah pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, kapal perang Eliza Thompson milik sekutu mendarat di Surabaya di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi. Lalu pada tanggal 27 Oktober 1945, tentara sekutu menyerbu penjara Republik untuk membebaskan perwira sekutu dan pegawai Rapui. Lalu pada tanggal 28 Oktober 1945 sore hari, para pemuda dipimpin Dr. Mustopo bersama 20.000 kekuatan prajurit, TKR dan 120.000 kelompok pemuda bersenjata bersatu di dalam melakukan penyergapan kamp Belanda dan sekutu. Lalu pada tanggal 29 Oktober 1945, para pemuda Surabaya mulai gegap gempita mempertahankan kemerdekaan. Lalu pada tanggal 10 November 1945 pukul 06.00, Inggris melakukan serangan atas kota Surabaya. Pada tanggal 10 November 1945 itu merupakan puncak perjuangan arek-arek Surabaya. Lalu pada tanggal 28 November 1945, semangat para pemuda Surabaya menunjukkan kepada kita betapa para pejuang ini sangat menghargai kemerdekaan. Yang kedua, pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, pasukan sekutu di bawah kepemimpinan Battle Brigadier mendarat di Semarang bermaksud untuk merawat para tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah. Pada tanggal 23 November 1945, ketika matahari mulai muncul, mulai baku tembak dengan pasukan sekutu yang selamat di gereja Belanda dan kompleks Kerkop di Jalan Mergo Agung. Lalu pada tanggal 12 Desember 1945 pukul 04.30 pagi, pembukaan serangan dimulai dengan menembak pertama kali, kemudian diikuti oleh penembak kabarin. Lalu pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil membawa Ambarawa dan sekutu kembali ke Semarang. Selanjutnya ialah Bandung Lautan Api. Pada bulan Oktober 1945 merupakan peristiwa Bandung Lautan Api dimulai ketika pasukan sekutu sampai di kota Bandung. Lalu pada tanggal 27 November 1945 yang berisi bahwa sekutu atau Nica meminta agar pribumi pindah ke daerah Bandung Selatan dari Bandung Utara. Lalu pada tanggal 7 Februari 1946, pasukan sekutu atau Nica melakukan serangan terhadap beberapa daerah di kota Bandung. Lalu kemudian pada tanggal 21 Maret 1946, sekutu mengeluarkan ultimatum kembali yang isinya yaitu mereka akan melakukan operasi besar-besaran dan memastikan bahwa operasi akan menimbulkan pertempuran. Lalu pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayeuhkolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Lalu agresi militer Belanda ke-1. Peristiwa agresi militer 1 terjadi antara Indonesia dengan Belanda. Pada waktu itu antara Indonesia dengan Belanda dihadapkan pada suatu perbedaan pendapat tentang bentuk ketatanegaraan Indonesia.
Dengan perbedaan di kedua pihak, maka diadakan perundingan Linggarjati pada tanggal 10 sampai 12 November 1946, yang hasil perumusan tersebut ditandatangani oleh masing-masing delegasi dari dua pihak. Lalu tujuan agresi militer Belanda satu adalah untuk menghancurkan keberadaan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menduduki daerah-daerah Indonesia yang dipandang penting baik dari segi politik maupun ekonomi, diantaranya daerah-daerah yang ada di dalam PPT ini. Lalu selanjutnya ialah pemberontakan PKI di Madiun. Pada tanggal 18 September 1948 telah tersiar berita bahwa kaum komunis di Madiun telah melakukan perebutan kekuasaan, merupakan puncak dari gerakan PKI. Lalu tujuan dari gerakan PKI ini yaitu mendirikan negara Republik Soviet Indonesia Komunis. Mereka ingin menghancurkan dan menggulingkan kabinet Hatta. Lalu latar belakang dari gerakan PKI yaitu terbentuknya VDR atau Front Demokrasi Rakyat, yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin, kedatangan Musso dari Uni Soviet yang membawa paham komunis, dan adanya kerjasama antara Musso dan Amir Syarifuddin untuk membentuk negara komunis. Lalu yang selanjutnya ialah agresi militer Belanda kedua. Adapun penyebab yang terjadinya agresi militer Belanda kedua yaitu perundingan Reville yang mengalami kemacetan. Upaya jalan keluar yang ditawarkan oleh KTN selalu mentah kembali karena tidak adanya kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Lalu adapun tujuannya Belanda untuk mengadakan agresi militer yang kedua ini ialah ingin menghancurkan kedaulatan Indonesia dan menguasai wilayah Indonesia dengan melakukan serangan militer terhadap beberapa daerah penting di Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia pada saat itu. Lalu selanjutnya ialah kita akan menjelaskan tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi, yaitu yang pertama Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Roem-Royen, Konferensi Meja Bundar atau KMB. Lalu, jadi selanjutnya kita memasuki yang pertama yaitu Perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk membahas soal status kemerdekaan Indonesia. Namun pada akhirnya justru Belanda mengkhianati isi perjanjian tersebut. Dan pada saat itu perundingan Linggarjati itu dilakukan pada tanggal 15 November sampai 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Lalu hasil perundingan tersebut yaitu Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS. RIS itu yaitu Republik Indonesia Serikat. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Yang terakhir ialah pelanggaran perjanjian pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terkait lagi dengan perjanjian ini. Dan pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda ke-1. Selanjutnya ialah Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 18 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Lalu hasil perundingan tersebut yaitu yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang terakhir yaitu TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Selanjutnya ialah Perjanjian Roem-Royen.
Jadi perjanjian Roim-Roijen ini yaitu sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Lalu hasil pertemuan ini adalah yaitu yang pertama, angkatan bersenjata di Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Lalu yang ketiga, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Lalu yang terakhir yaitu angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Dan yang terakhir yaitu konferensi meja bundar. Jadi konferensi meja bundar ini ialah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BVO atau Bijeenkomst for Federal Overleg yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Lalu hasil dari konferensi meja bundar atau KMB adalah Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang terakhir ialah pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila kurang jelas ataupun kurang baik di dalam menjelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.